Ya, kita akan baca di dalam Amsal 18 ayat 4. Amsal ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Berarti orang bersemangat itu adalah orang yang punya daya juang. Ya. Ada semangat walaupun di tengah-tengah masalah. Kita lihat saat ini di dalam musim pandemi ini banyak orang sudah kehilangan semangat ya dengan perusahaannya yang sudah rugi banyak, kegagalan banyak dan sampai kapan tidak tahu sehingga orang menjadi gak ada semangat lagi, kadang-kadang menjadi putus asa. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudaraku yang kasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan. Dan dalam hidup ini tidak selamanya dapat kita katakan sebagai hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat. Tidak selamanya. Sebab mungkin saja di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita justru mengalami masalah, persoalan yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, apa yang kita hadapi. Seperti saat ini, siapa mengira di tahun 2020 terjadi satu pandemi yang begini luar biasa, banyaknya sampai seluruh dunia merasakan akibat-akibatnya ini. Kita akan sadar bahwa selamanya bahwa kita tidak mengalami satu mujizat yang besar. Ada hari kemenangan, ada hari berkat, ada hari mujizat. Tetapi di dalam perjalanan kita ini ada masalah yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa. Jujur, kadang meskipun kita sudah berdoa, kita berpuasa, kita beriman, kita sudah melayani Tuhan, bahkan kita sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita dan sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Akan tetapi tidak selamanya dalam hidup ini kita mengalami hari kemenangan. Hidup ini adalah kombinasi, karena itu ada perjuangan dalam hidup ini. Memang ada masanya kita mengalami berkat Tuhan, namun ada saatnya kita mengalami hari-hari yang menjadi problem, kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kondisi kombinasi kehidupan ini, kita mau percaya bahwa ada Allah yang tetap menyertai kita di segala musim keadaan kita, yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat melaluinya dan menjadikan hidup kita ini bermakna. Saudaraku, musim boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi selama kita berjalan bersama Allah, maka Dia Allah yang tidak pernah berubah, itu akan tetap menyertai kita sampai kepada tujuannya. Saudara, penyertaannya, perlindungannya, kuasanya, janjinya tidak pernah berubah. Saudara, kita pegang ayat ini di tengah-tengah saat kesulitan ini, bahwa janji Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Saudaraku, kalau satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Rambut di kepala ini pun dihitung. Artinya apa, saudaraku? Segala yang tidak mungkin itu bagi Allah selalu mungkin. Tapi justru di tengah masalah ini kita bisa merasakan betapa Tuhan itu begitu dekat dan akrab dengan kita. Sebaliknya, ketika kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan diberkati, hidup dalam kemenangan, kita juga harus bisa bersyukur karena kita tahu semua itu datangnya dari Tuhan dan semua karena anugerahnya semata-mata. Apa yang harus kita mengerti ketika kita menghadapi kesulitan, kesusahan,
persoalan yang sekarang ini sedang terjadi di seluruh dunia. Saudaraku, di sini kita akan membahas ada 5 hal. Yang pertama, Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup di dalam iman. Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang bisa kita mengerti? Apa yang bisa kita lakukan tentang iman? Apabila yang kita harapkan itu semua ada. Kalau kita sudah punya ini, rasanya iman itu nggak jalan lagi sudah. Tetapi di saat-saat seperti ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita hidup di dalam iman. Karena itu, kita tidak bisa belajar tentang iman di tengah-tengah berkat. Tetapi justru kita dapat belajar tentang iman di saat-saat kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Sehingga kita dapat berkata, meskipun saya belum melihat, saya akan tetap percaya. Amin. Meskipun saya belum mengalami, saya akan tetap untuk berani memegang janji Tuhan. Apapun keadaannya. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita belajar, kita punya iman. Saudara, walaupun saat ini belum kita alami, tetapi percaya dengan iman, itu akan terjadi. Dan itu yang pernah saya alami juga di dalam kehidupan keluarga saya, di mana waktu keluarga saya mengalami bahtera, kehidupan yang goncang, saudara. Tapi saya punya iman, saya punya percaya walaupun belum terjadi. Tapi saya belajar melalui situasi itu, saya belajar bagaimana saya harus beriman. Saya harus melihat ke depan bahwa semuanya itu pasti akan menjadi baik. Dan apa yang saya imani itu terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, mungkin sampai pagi hari ini saya tidak ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saudara, yang kedua, kita belajar apa? Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan sedang mengajar kita tentang kerendahan hati. Kadangkala ketika berkat mengalir dalam hidup kita, maka kita sering lupa diri. Dan akhirnya kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, ya. Ketika kita sukses dan dipakai Tuhan, kita semua apa yang kita kerjakan berhasil. Seringkali kita lupa diri. Kita menjadi angkuh dan membanggakan diri kita sendiri. Padahal semuanya itu dari Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak suka. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saudara, jadi kita belajar melalui kesukaran ini, kita belajar untuk kita bisa merendahkan diri. Yang ketiga, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tetap sabar dan berserah kepada Tuhan. Seringkali kita ini tidak bisa sabar. Semakin sukses, orang seringkali semakin emosional. Semakin berhasil, semakin galak dan semakin kasar. Dan itu sebabnya kadangkala Tuhan izinkan kita melewati hari-hari dengan persoalan, pergumulan, kesusahan, supaya kita mau belajar bersabar dan belajar tentang penyerahan diri kita total kepada Tuhan dan mengaminkan bahwa firman Tuhan katakan di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat, Tuhan sedang mengajar kita tentang manusia. Kita dapat mengenal orang secara jelas. Justru ketika ia sedang ada di dalam masa-masa kesusahan. Karena ketika kita sukses, semua orang pasti akan berlaku baik kepada kita. Ketika kita maju, diberkati, semua orang akan datang kepada kita. Tetapi ketika kita akan mengenal karakter manusia sebenarnya, justru kita ada di masa-masa yang sulit, masa-masa kesusahan. Masihkah ada orang yang memperhatikan kita? Yang kelima, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tidak mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dan hatinya,
yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, di saat-saat seperti ini, di mana seluruh dunia, semua orang mengalami kesusahan, baik itu masalah keuangan. Di dalam pandemi ini, banyak rumah tangga yang juga akhirnya ribut, ya, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di dalam keadaan dunia yang krisis ini, jika kita memiliki penghasilan berapapun nilainya, itu adalah berkat Tuhan bagimu yang patut kita syukuri. Saudara, janganlah saat-saat yang demikian ini kita cuma minta berkat kepada Tuhan. Kita minta ini, minta itu kepada Tuhan. Saudara, jangan kita fokus dengan keadaan dunia sekarang yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan karena kita fokus dengan keadaan ini. Tapi mari kita fokus kita kepada Tuhan. Kita minta hati yang tetap percaya. Kita minta hati yang bersandar, yang melekat pada Tuhan. Kita minta hati yang dipulihkan sehingga kita bisa diselaraskan hidup kita dengan Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau hidup kita selaras dengan Tuhan, maka percayalah, Dia tahu segala keperluan kita. Kalau sampai saat ini burung di udara masih dipelihara Tuhan, maka saya percaya di saat yang sulit ini, Tuhan tetap sanggup memelihara kita. Dan jadikan momen ini sebagai titik balik kita, untuk kita kembali intim dan berani berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai kita putus asa. Ayo kita tetap semangat dan sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, I surrender all. Aku tetap percaya. Saudara, jadi 5 hal ini. Yang pertama, Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup dalam iman. Yang kedua, Tuhan sedang mengajar kita tentang kerendahan hati. Yang ketiga, Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap sabar dan berserah diri. Yang keempat, Tuhan sedang mengajar kita tentang manusia. Yang kelima, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tidak mengandalkan manusia, tetapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Amin.